Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PDB 30 akan mempresentasikan hasil laporan proyek kolaborasi kami, yaitu Airlangga Delivery Service sebagai implementasi layanan jasa titip makanan sebagai solusi aksesibilitas kantin kampus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi dengan NIM 165251014. Perkenalkan, nama saya Arkana Sanialim Fernanda dengan NIM 125251037. Perkenalkan, nama saya Pascal Morris Eklesio Saragi. NIM saya 0022510668. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Burhanuddin dengan NIM 441251-035. Perkenalkan, nama saya Richard Konduardojo dengan NIM 121251133. Nama saya Benedictus Galendenuo dengan NIM 176251107. Yang menjadi latar belakang kami mengadopsi sistem Airlangga Delivery Service ini yaitu bahwasanya layanan modern dan digitalisasi semakin berkembang dan mengubah pola konsumsi mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa sekarang sudah menginginkan makanan yang mudah saji, cepat, dan kenyamanan dalam memperolehnya. Kantin kampus memang sangat penting, namun perlu dibarengi dengan adanya digitalisasi yang seimbang di dalamnya. Kami menemukan kesenjangan bahwasanya kantin kampus di Universitas Airlangga ini masih belum terdigitalisasi secara sempurna. Oleh karena itu, kami menggagas ide jasa titip makanan dalam Airlangga Delivery Service untuk mempermudah pola aksesibilitas makanan mahasiswa. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam proyek ini yaitu bagaimana model bisnis jasa titip makanan ini dapat mempermudah akses mahasiswa dan menjadi efisien. Yang kedua adalah bagaimana model bisnis layanan jasa titip makanan ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan dapat meningkatkan kegiatan akademik mahasiswa. Yang menjadi tujuan umum yaitu merancang model bisnis makanan jasa layanan titip ini dapat meningkatkan aksesibilitas mahasiswa dalam mendapat makanan, dan yang menjadi tujuan khusus yaitu mengembangkan rancangan sistem layanan pengiriman jasa titip makanan dan mengidentifikasi potensi bisnis dan kerjasama dengan pengelola makanan. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari proyek ini yaitu manfaat praktis antara lain sebagai solusi nyata bagi mahasiswa untuk memperoleh makanan cepat, mudah, dan efisien, dan membantu pengelola kantin dalam memperluas jangkauan layanan. Selanjutnya adalah manfaat teoritis antara lain yaitu menambah referensi ilmiah tentang pengembangan layanan kantin dan pola konsumsi mahasiswa, serta sebagai dasar penelitian lanjutan mengenai integrasi aksesibilitas, digitalisasi, kantin, dan perilaku konsumsi mahasiswa. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu peninjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada aksesibilitas layanan makanan mencakup jarak fisik, waktu, biaya, dan kenyamanan. Digitalisasi layanan mengatasi keterbatasan kantin fisik dan meningkatkan efisiensi waktu belajar bagi mahasiswa. Dan yang kedua adalah perilaku konsumsi mahasiswa. Mahasiswa itu cenderung melihat berdasarkan harga, kepraktisan, dan akses digital yang memadai. Dan yang ketiga adalah manajemen kantin dan layanan jasa. Di manajemen kantin ini memiliki prinsip efisiensi, praktis, dan kualitas bagi pelanggannya yang sangat penting. Digitalisasi mendukung manajemen kantin dalam menyesuaikan pasokan makanan dengan permintaan agar kualitas layanan terjamin. Dan yang terakhir adalah model bisnis dan inovasi. Model bisnis berbasis konsumen dan proposisi nilai unik itu adalah hal yang penting. Inovasi kewirausahaan menggabungkan teknologi digital dengan pola konsumsi mahasiswa, menciptakan nilai tambah. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Yang deskripsi khusus
Jasa yang kami tawarkan bernama Airlangga Delivery Service atau yang disingkat dengan ADS. ADS adalah layanan pengantar makanan online untuk mahasiswa Universitas Airlangga. Dirancang untuk efisiensi waktu. Nah, untuk keunikan ADS adalah cakupan layanan terbatas di kampus dan dikelola oleh sesama mahasiswa, sehingga memahami kebutuhan penggunanya. Lalu ADS menawarkan efisiensi waktu, harga yang terjangkau di sekitaran harga 2.000 sampai 3.000 per pesanan, dan pengiriman yang cepat. Lalu lanjut ke analisis pasar ADS. Tempat dan waktunya adalah di Universitas Airlangga di Surabaya. Dengan kuesioner online disebarkan pada tanggal 25 September 2025 dan mendapatkan 21 responden. Lalu untuk populasi dan sampel, populasinya adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Lalu sampel yang kami dapatkan adalah 21 sampel dengan teknik sampling non-probability mixed method. Lalu untuk jenis pendekatan, mixed method menggunakan kuantitatif, menggunakan kuesioner dan statistik. Lalu kualitatif menggunakan tanggapan naratif. Lalu untuk variabel penelitian, independen, biaya waktu tunggu. Lalu dependen, yaitu minat. Terus moderator, yaitu jadwal. Dan waktu istirahat. Dan eksternal, makan di kantin atau bekal. Nah, selanjutnya kita masuk ke rancangan biaya operasional dan proyeksi pendapatan. Nah, untuk modal awal, jadi kita setiap orang mengumpulkan 10.000 dikali 6 orang, terus kita dapat 60.000. Nah, biaya ini kami alokasikan sebagai biaya operasional bulan pertama kami, yaitu kuota internet. Nah, untuk biaya tetap bulanan itu sebesar 50.000 yang digunakan tadi sebagai biaya kuota internet. Nah, lalu proyeksi pendapatan, jika dalam misalnya satu minggu ini kami dapat 30 pesanan, dikalikan dengan 2.000 yaitu biaya jasanya, kami dapat pendapatan kami sebesar 60.000. Nah, dikurangi dengan biaya tetap yang awal tadi 50.000. Nah, kami akan mendapatkan 10.000 laba bersih. Nah, jika mendapatkan 40 pesanan kali 2.000, dapatan 80.000, lalu kami kurangi dengan modal awal 50.000, kami akan mendapatkan laba bersih sekitar 30.000. Nah, hal ini juga bersama dengan kelipatan berikutnya. Peningkatan jumlah pesanan berbanding lurus dengan laba bersih. BEP tercapai pada 25 unit pesanan. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi data survei. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama usia narasumber, terus yang kedua pengalaman jasa titip, yang ketiga minat jasa titip, dan yang keempat preferensi harga tambahan. Nah, yang pertama itu usia narasumber. 95,2% dari responden kami itu berusia 18-22 tahun, yang dimana itu sesuai dengan sasaran target mahasiswa kami. Terus yang kedua pengalaman jasa titip. 42,9% dari responden kami itu pernah menggunakan jasa titip sebelumnya, yang mana ini merupakan potensi besar masih terbuka bagi pasar kami. Terus yang ketiga itu minat jasa titip. 81 dari 100% responden, 81% tertarik dan 14,3% sangat tertarik. Nah, hal ini menunjukkan ide bisnis jasa titip makanan kami menerima penerimaan yang positif bagi responden. Terus yang terakhir, preferensi harga tambahan. Sekitar 71,4% responden kami itu tidak keberatan dengan harga jasa titip 1.000 sampai 2.000. Mereka bersedia membayar. Hal ini penting untuk strategi harga pemasaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke timeline kegiatan Wirausaha Airlangga Delivery Service atau ADS. Nah, yang pertama, pada tanggal 13 Agustus 2025, di situ pembentukan tim dan penyusunan.
dan pembagian peran. Terus pada tanggal 15 Agustus 2025 itu brainstorming ide bisnis jasa titip makanan kantin. Terus tanggal 25 Agustus itu kami menyusun konsep. Terus pada tanggal 1 September 2025 survei awal terhadap mahasiswa. Terus pada tanggal 5 September kita mengadakan menghubungi partner-partner lain untuk bekerja sama. Terus pada tanggal 9 September 2025 kita mulai melakukan ide bisnis jasa titip makanan. Terus yang terakhir pada tanggal 10 September 2025 di situ kami melakukan evaluasi bisnis pertama kami. Terus perencanaan kegiatan ADS dirancang secara terstruktur untuk memastikan setiap tahap efektif dan sejalan dengan tujuan awal. Mulai dari persiapan hingga evaluasi akhir. Ini akan membantu tim mengelola waktu dan tugas secara proporsional. Airlangga Delivery Service secara langsung mengusung citra merek yang profesional, cepat, ramah, dan terpercaya. Layanan ini memprioritaskan kecepatan pengantaran, keakuratan pesanan, serta kemudahan pemesanan melalui Google Form dan WhatsApp. Kita juga memiliki slogan yaitu tinggal klik, pesan, datang. Airlangga Delivery siap melayani. Strategi pemasaran dan penjualan Airlangga Delivery Service pertama adalah promosi terpadu, yaitu kita menggunakan sosial media WhatsApp, broadcast dengan konten visual yang menarik serta testimonial pelanggan. Terus integrasi pemesanannya ini berarti nanti menggunakan Google Form dan WhatsApp, memungkinkan pelanggan untuk menginformasikan pesanan secara cepat dan mudah. Ketiga, kita memiliki pembayaran digital yang menggunakan kris atau e-wallet. Sistem kita juga ada sistem shift pengantar, jadi pengantar akan bergantian shiftnya. Konsep ini Airlangga Delivery Service berkembang sebagai layanan just tip yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa. Dalam total operasi kami, kita mendapatkan laba bersih 290.000 dengan modal awal hanya 60.000. Sama itu operasional kami ADS Airlangga Delivery Service, kami telah menerima sebanyak volume 180 pesanan, dan pendapatan yang kita terima selama ini adalah Rp290.000 dengan penumbuhan jualan 12,5% selama itu yang paling puncak antar tahap kami. Itu di suatu tahap itu yang paling tinggi kami mendapatkan 50 pelanggan baru, dan itu dengan retensi pelanggan 85%, yang berarti selama ini kita mendapat 85% dari pelanggan kita kembali memesan lebih dari sekali. Dan kita juga memiliki rasio konversi 50%, yang berarti kita dapat mengubah 50% orang yang sekedar melihat yang ya potensi pelanggan menjadi pelanggan asli yang membeli produk kami. Nah, profitabilitas ADS ROI yang mengesankan ini, gross profit margin yang kita dapatkan selama ini adalah 100%. Net profit margin kami, laba bersih tambah pendapatan kami adalah 58,8%. Dan ROI kami, return on investment, adalah 483%. Nah, dari selama operasional kami mengalami beberapa masalah minor dan mayor. Ya ada 5 yang bisa saya ucapkan sekarang. Yang pertama adalah pesanan yang menumpuk. Ya, solusi untuk agar pesanan ini tidak menumpuk adalah kita mengalokasikan sumber daya manusia kita sesuai dengan lokasi dan kepadatan lokasi. Dan juga kita juga menyiapkan seperti kantong untuk agar satu orang tidak biar bisa membawa lebih banyak pesanan. Yang kedua adalah kesalahan pada pesanan. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah yaitu dengan cara mengontak secara langsung jika ada kesalahan. Itu mengkonfirmasi ulang, terutama ini terjadi karena selama operasional kami itu makanan yang dipesan itu sudah habis ternyata. Yang ketiga adalah kelambatan komunikasi. Yang bisa kita lakukan untuk ini adalah mengatur jadwal komunikasi, dan juga itu membuat sistem itu notifikasi yang otomatis.
Selanjutnya adalah promosi yang tidak konsisten. Nah, selama operasional kami, ini kami kurang sering membuat promosi baik di Instagram atau baik di sehari-hari kita. Jadi ya kita membuat jadwal promosi yang lebih konsisten dan lebih padat agar kita dapat meningkatkan retensi pelanggan kami dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Dan beberapa kali ini ada kasus di mana kemasan minuman kurang stabil yang dapat mengakibatkan minumannya lebih tumpah, bocor selama perjalanan. Salah satu ide kami yang bisa kita realisasikan adalah kita akan menyiapkan tas delivery dengan pembatas agar tidak ada kejadian selama perjalanan. Selanjutnya adalah evaluasi produk dan rencana perbaikan dari Erlangga Delivery Service sendiri. Kelebihan produk kami yang pertama yaitu pengantaran yang secara cepat, lalu kebersihan dan keamanan yang sudah pasti terjaga. Kami juga memiliki tim yang responsif dan kami juga mendukung pembayaran digital melalui kris dan juga promosi digital yang secara efektif. Lalu untuk kekurangan dari produk kami, yang pertama yaitu tidak adanya estimasi waktu yang secara otomatis, lalu kemasan minuman yang kurang stabil, lalu label pelanggan juga belum ada, dan kami masih melakukan pemesanan melalui Google Form secara manual dan juga promosi yang kami lakukan tidak konsisten. Rencana perbaikan yang akan kami lakukan untuk Erlangga Delivery Service ke depannya adalah yang pertama, membuat notifikasi estimasi waktu secara otomatis. Yang kedua adalah menyediakan tas delivery dengan pembatas dan juga label pelanggan. Yang ketiga, kita juga membuat katalog menu interaktif. Yang keempat, kita menyediakan program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal promosi mingguan. Selanjutnya adalah kesimpulan untuk Erlangga Delivery Service yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kinerja positif, di mana ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan, pertumbuhan pelanggan baru dan juga retensi yang tinggi. Lalu yang kedua adalah kepuasan pelanggan, di mana mayoritas pelanggan puas dengan kecepatan, kebersihan dan juga responsivitas dari tim kami. Dan yang ketiga adalah potensi pengembangan. Erlangga Delivery Service ini sendiri memiliki fondasi yang kuat dan berpotensi untuk berkembang lebih profesional dengan implementasi strategi perbaikan yang konsisten. Lalu untuk saran yaitu yang pertama adalah perdalam analisis data dengan visualisasi grafik dan juga perbandingan tren penjualan. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan integrasi media sosial, sistem pemesanan digital dan juga pembayaran non tunai untuk jangkauan yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.